Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyyihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi. Amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akramun nas atqahum wa qala ulama taqwal ilah madaru kulli sa'adah wa tibau ahwa rasul syarri habaila. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, segenap jamaah pengajian rutin malam Sabtu Ba'da Isya Musalla Abadan Syakura Perumahan Citra Indah City yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat panjang umur. Artinya kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah di alam dunia yang fana, juga diberi nikmat sehat wal afiyah baik zahir maupun batin, beserta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat amat besar, yang sangat amat agung, nikmat yang sangat amat mulia, lebih berharga daripada dunia dan isinya. Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmatul iman wal Islam, juga nikmat ihsan serta nikmatul ilmi. Sehingga alhamdulillah dengan sababiyah barokah berbagai macam nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, pada malam ini memasuki malam tanggal 16 di bulan Jumadil Awal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Desember 2022 Masehi, kita dapat kembali duduk, berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di majlis ilmu yang kita cintai, di majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah. Semata-mata kita niat di dalam hati menjalankan perintah Allah dan Rasulnya yang hukumnya wajib, yaitu talabul ilmi. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini dibukakan hati kita, diterangkan hati kita, diberikan paham terhadap berbagai macam ilmu agama, dan diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa menggapai keselamatan, kesejahteraan baik dunia maupun akhirat. Dan kita mohon kepada Allah semoga dengan barokah sababiyah kita duduk di majlis ilmu yang mulia ini, anak-anak kita
cucu-cucu kita, keturunan kita, sepeninggal kita nanti. Semoga mereka dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, yang beriman kokoh, berakhlak mulia, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berilmu, bermanfaat ilmunya, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas manusia yang paling dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, atas manusia yang paling bagus akhlaknya, budi pekertinya, patut kita contoh akhlak dan ibadahnya, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung, baginda yang mulia, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau orang-orang yang beriman, yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, dan selalu berusaha membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau, di antaranya dengan menjalankan segala perintah beliau, dengan menjauhi segala larangan beliau, dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga dengan mengamalkan sekaligus mengagungkan dan mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu kita semuanya pasti sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau di hari kiamat nanti, mendapatkan air dari telaga beliau di hari kiamat nanti, dan dikumpulkan oleh Allah bersama hamba-hamba Allah yang soleh, yaitu para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat atas baginda yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita atau salah satu dari keduanya, untuk guru kita yang dahulu mengajarkan ilmu agama kepada kita, untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jal, semoga dengan barokah, karamah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, semoga kita semua yang hadir dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Betil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat Allah alaika.
صديق بجمال فاغفر حسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا بشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث دينا عطاء جمع البحر المعبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قال يا ربي كل حمد جل أن يصره العاد إذا بنى بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب السكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن سبيعا يا حبيبي يوم حسر وجد ما طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana telah diterangkan oleh guru-guru kita, oleh para ulama di dalam kitab-kitab karangannya, bahwa rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari kiamat.
Alam dunia beserta seluruh isinya ini satu saat pasti akan dihancurkan oleh Allah, dihancur leburkan oleh Allah. Seluruh makhluk yang berada di alam dunia akan binasa semuanya. Dalam Al-Quran Allah telah menegaskan kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in, segala sesuatu, halikun, itu akan binasa, yakni seluruh makhluk yang ada di alam dunia, seluruh ciptaan Allah akan binasa, illa wajhah, kecuali Allah. Allah yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan Dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kapan alam dunia akan hancur? Yaitu manakala sudah terjadi hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah banyak sekali menerangkan tentang akan terjadinya kiamat, tentang akan terjadinya kehancuran alam dunia beserta seluruh isinya. Manakala malaikat Israfil sudah sampai pada waktunya, sudah sampai pada saatnya, di mana malaikat Israfil ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkala sebanyak 2 kali. Tiupan pertama sebagai pertanda terjadinya hari kiamat, tiupan kedua sebagai pertanda dibangkitkannya seluruh umat manusia yang telah mati, lalu kemudian mereka semuanya dihidupkan kembali dan dihalau ke padang mahsyar, digiring ke padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar selama ribuan tahun lamanya untuk dihisab amalnya, untuk diperhitungkan amal baik dan buruknya yang telah dilakukannya selama hidupnya di alam dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Segala sesuatu apapun yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yang telah Allah karuniakan kepada kita, yang telah Allah berikan kepada kita, itu hakikatnya adalah merupakan amanah dari Allah, titipan dari Allah. Baik itu berupa umur, baik itu berupa masa muda, baik itu berupa harta benda, termasuk di dalamnya adalah jabatan, kedudukan, pangkat, baik itu berupa ilmu dan ataupun itu berupa seluruh anggota badan yang ada pada badan kita. Hakikatnya semuanya itu adalah merupakan titipan dari Allah. Dan semuanya itu kelak di hari kiamat akan dipertanyakan oleh Allah kepada kita. Artinya kita akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya lah kita menggunakan seluruh nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sesuai dengan ridho Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Seyogyanya lah, sepatutnya lah, sepantasnya lah kita sebagai orang-orang yang beriman untuk mentasarufkan, menggunakan seluruh apapun yang Allah titipkan kepada kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan kepada kita umur. Hendaknya lah umur kita gunakan untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal saleh, amal ibadah yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula masa muda kita, demikian pula harta benda yang Allah titipkan kepada kita. Itu hakikatnya adalah merupakan amanah dari Allah. Karena kita ingat, karena kita sadar, kita tahu bahwa ketika kita dilahirkan oleh ibunda kita dalam keadaan masih bayi merah, kita tidak membawa apa-apa. Jangankan rumah, jangankan mobil, jangankan pangkat,
Jangankan jabatan, sehelai benang pun tidak kita bawa. Demikian pula nanti akan seperti itu keadaan kita manakala kita meninggal dunia. Semua yang Allah titipkan kita tinggalkan. Rumah mewah, gedung bertingkat kita tinggalkan. Uang banyak berlipat kita tinggalkan. Istri cantik memikat kita tinggalkan. Jabatan, pangkat, pekerjaan, perusahaan, sawah, ladang, semuanya akan kita tinggalkan. Dan kita mati tidak membawa apa-apa. Yang melekat di badan kita hanya kain kafan berwarna putih sebanyak 3 lapis. Jadi kita lahir ke alam dunia tidak membawa apa-apa, dan nanti manakala kita mati pun tidak ada yang kita bawa melainkan hanya kain kafan sebanyak 3 lapis yang membungkus badan kita. Kalau sekarang kita punya rumah, punya mobil, punya istri, punya anak, punya ilmu, punya pekerjaan, punya jabatan, punya pangkat, punya sawah ladang dan sebagainya, itu hakikatnya semuanya adalah titipan dari Allah. Dan pasti Allah akan minta pertanggungjawabannya apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang beriman, yang benar-benar pandai memegang amanah yang telah Allah titipkan kepada kita. Karena orang beriman itu harus bersifat amanah, tidak boleh bersifat khianat. Ketika umpama ada seseorang mengaku beragama Islam, mengaku beriman kepada Allah, akan tetapi dia suka melakukan khianat terhadap apapun yang Allah titipkan, juga khianat terhadap orang-orang lain, maka sebenarnya orang yang seperti ini kalau dikaitkan dengan keterangan dalam sebuah hadis, hakikatnya orang yang seperti ini tidak termasuk ke dalam orang yang beriman. Di mana Rasulullah SAW beliau telah bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman atau tidak dikatakan sebagai orang yang beriman, atau tidak dipandang, tidak dianggap sebagai orang yang beriman, la amanatalah, orang yang tidak amanah, yakni orang yang khianat terhadap amanah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya 4 perkara yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kiamat nanti adalah: pertama, umur. Umur ini bukan milik kita. Umur ini adalah merupakan titipan dari Allah yang Allah titipkan kepada kita. Ada yang dititipi umur oleh Allah, ya pendek, panjang, sedang, ada yang seminggu, ada yang 80 tahun, ada yang 50 tahun. Umur ini bukan milik kita. Umur adalah merupakan titipan dari Allah, maka pandai-pandailah kita menggunakan umur dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai umur yang Allah titipkan kita habiskan untuk berbuat dosa. Kita habiskan untuk menumpuk-numpuk dosa. Kita habiskan di tempat-tempat maksiat. Kita habiskan untuk melakukan kejoliman-kejoliman, kemunkaran-kemunkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Kita habiskan umur kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah. Pasti di hari kiamat kita akan diminta pertanggungjawaban atas umur yang telah Allah titipkan kepada kita. Satu saat umur itu akan diambil kembali oleh Allah. Manakala umur diambil kembali oleh Allah, maka kita mati. Jasad kita akan dikubur di dalam tanah. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Demikian pula tahun pun silih bergantian. Akhirnya lama-kelamaan jasad kita, raga kita, badan kita, tubuh kita hancur di dalam kuburan, dimakan oleh binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Lalu apa yang berharga buat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah masa muda. Yang ketiga adalah harta benda. Yang keempat adalah ilmu. Dan menurut hadis riwayat yang lainnya, yang kelima adalah anggota badan kita. Kedua mata kita, kedua telinga kita, lisan kita, kedua tangan kita, perut kita, alat kelamin kita, kedua kaki kita, seluruhnya adalah merupakan amanah titipan dari Allah. Maka jangan sekali-kali kita mengkhianati apa yang telah Allah amanahkan kepada kita. Khianat termasuk dosa besar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sadar bahwa kita tidak pernah menciptakan mata yang setiap saat kita gunakan untuk melihat. Dan kita pun sadar bahwa kita tidak pernah menciptakan telinga kita yang setiap saat kita gunakan untuk mendengar. Kita pun sadar bahwa kita tidak pernah menciptakan lisan, lidah yang setiap saat kita gunakan untuk bicara. Kita sadar bahwa kita tidak pernah menciptakan dua tangan yang setiap hari kita gunakan untuk bekerja, untuk beraktivitas dalam keseharian kita. Kita sadar bahwa kita tidak pernah menciptakan perut, di mana di dalam perut ada lambung yang fungsinya menampung berbagai macam makanan, minuman yang kita konsumsi, yang kita masukkan ke dalamnya. Kita sadar bahwa kita tidak pernah menciptakan kedua kaki yang setiap saat kaki itu kita gunakan untuk berjalan, untuk melangkah. Itu semuanya adalah ciptaan Allah dan itu adalah merupakan titipan dari Allah. Maka akan ditanyakan oleh Allah nanti, matamu kau gunakan untuk apa? Lisanmu kau gunakan untuk apa? Telingamu kau gunakan untuk apa? Perutmu kau isi dengan barang haram atau barang halal? Kullu lahmin nabata 'anil haram fannaru aula bi. Apabila perutmu kau penuhi dengan barang haram, maka api neraka akan sangat amat menggelegar, membakar tubuhmu nanti di akhirat. Alat kelaminmu kau gunakan di jalan yang halal atau jalan yang haram. Kedua kakimu kau langkahkan ke tempat-tempat ibadah, ke tempat-tempat yang baik, atau justru kau gunakan ke tempat-tempat maksiat. Semuanya itu akan dipertanyakan. Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, kata beliau, la tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbi hatta yus'ala 'an arba'in khisal 'an umrihi bima abla wa 'an shababihi bima abla wa 'an mali min aina tasabahu wa bima anfaqah wa an ilmi ma amila bihi ay ma amila bima alima wa fi riwayatin ukhra wa an jismi bima abla. Ini hadis, baik kita artikan. La tazulu artinya tiada henti-hentinya, berarti terus menerus akan berdiri. Opo kodama bani Adama, kedua telapak kaki anak Adam, yakni manusia. Yaumal kiamati, nanti pada hari kiamat, ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar untuk disidang oleh Allah. Dalam sidang mahkamah Allah di padang mahsyar, yang bertindak sebagai hakim yang maha adil adalah Allah. Terdakwa adalah kita manusia. Yang didakwa, yang digugat, seluruh perbuatan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan Allah. Saksinya anggota badan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, hari kiamat, kami kunci mulut-mulut mereka. Mereka barang sedikit pun tidak bisa berkata bohong di hadapan Allah. Para pembohong di dunia
mereka melakukan kebohongannya, tapi kelak di hari kiamat mereka tidak bisa berbohong, berdusta di hadapan Allah. Semuanya akan terbongkar dan akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan dari kebohongan-kebohongannya ketika hidup di alam dunia. Waktu kalimuna aidihim, dan berbicara kepada kami, tangan-tangan mereka berbicara. Wa tashhadu, dan memberikan kesaksian, kaki-kaki mereka bimakan yang yaksibun, terhadap apa yang telah mereka usahakan, terhadap apa yang telah mereka kerjakan, yang telah mereka perbuat, yang telah mereka lakukan. Semuanya itu akan nyata dan jelas, semuanya akan terungkap semuanya. Di hadapan Allah kita tidak bisa berdusta barang satu huruf pun. Semuanya apa yang kita lakukan, dari kejoliman, kemunkaran, kemaksiatan, perbuatan salah, semuanya akan kita lihat balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang berbuat amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, amal yang bermanfaat, walaupun sebesar jarah biji sawi, niscaya ia akan melihat balasannya di dalam sorga. Dan barang siapa yang berbuat buruk, walaupun sebesar jarah, niscaya ia pun akan melihat balasannya di neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kedua telapak kaki manusia nanti di hari kiamat tiada henti-hentinya. Terus mereka berdiri di padang mahsyar pada hari di mana hari itu amal perbuatan mereka oleh Allah akan dihisab. Berdiri mereka selama ribuan tahun lamanya, dan mereka di sana pasti merasa lapar karena mereka di sana tidak menemukan makanan barang sedikit pun. Pasti di sana mereka akan merasa dahaga, haus, karena di sana mereka tidak menemukan air sedikit pun untuk diminum. Lapar, haus yang amat luar biasa. Mereka kepanasan karena pada hari itu an-samsa tatmu yaumal qiyamati hatta tablugha arafu isfal wujud. Karena pada hari itu matahari sangat amat dekat jaraknya di atas kepala manusia, sehingga seluruh manusia yang pada hari itu dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, keringat mereka terus-terusan mengalir bercucuran. Akhirnya lama-kelamaan mereka pun tenggelam dengan air keringat mereka sendiri. Panas, lapar, haus. Bukan satu hari, 2 hari, bukan 1 minggu, 2 minggu, bukan 1 bulan, 2 bulan, bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi ribuan tahun lamanya menunggu keputusan dari Allah, menunggu vonis dari Allah. Apakah nantinya kita akan divonis min ahlil jannah, termasuk dari golongan surga dan dimasukkan ke dalam surga, dan ataukah kita oleh Allah akan divonis min ahlin nar, dari golongan ahli neraka. Semuanya pasti akan kita alami. Percaya tidak percaya, nanti akan terbukti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita, artinya kita akan diminta pertanggungjawabannya. Yang pertama adalah an umrihi bima abna, tentang umurnya. Untuk apa umurnya dihabiskan? Umpama kita oleh Allah dikasih umur 70 tahun, itu umur 70 tahun akan ditanya oleh Allah, selama kau hidup di alam dunia selama 70 tahun, itu umurmu yang 70 tahun kau habiskan untuk apa? Apa kau habiskan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh, amal ibadah, amal-amalan yang bermanfaat untuk dirimu, keluargamu, tetanggamu, istrimu, untuk agama, untuk bangsa, untuk negara? Apabila kau menggunakan umur itu, menghabiskan umur itu untuk kebaikan,
untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk sesuatu yang diridhai Allah, maka beruntunglah kau akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi sebaliknya, apabila umur itu kau habiskan hanya untuk berbuat dosa, hanya untuk menumpuk dosa, hanya untuk melakukan kejoliman, kemunkaran, hanya untuk melakukan kemaksiatan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, kau akan celaka, kau akan dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah min. Coba jawab jujur, kenapa kita saat ini bisa melihat? Tolong dijawab. Bapak-bapak bisa melihat saya? Gimana, saya ganteng gak nih? Ya ganteng lah, masa dibilang cantik? Yang saya bencong apa? Nah, bapak-bapak bisa melihat kenapa? Karena oleh Allah dikasih mata. Itu mata buatan bapak berapa? Begitu bapak lahir udah ada matanya belum? Dikira belum gitu. Jadi bapak beli mata ke toko gitu, udah ada matanya. Kenapa mata kita bisa melihat? Karena matanya melek gambar bit ya. Ya iyalah, kalau merem nggak bisa melihat satu. Karena di dalam tubuh kita ada ruh, ada nyawa. Coba nyawanya keluar, seluruh anggota badan kita, baik itu mata, lisan, telinga, tangan, kaki, tidak berfungsi. Mungkin bapak-bapak pernah melihat anggota keluarga atau saudara atau ayah atau ibu atau tetangga yang sudah mati, terkubur di tengah rumah, ditutup dengan kain kebak. Perhatikan sama bapak, matanya masih ada enggak? Tapi dia bisa melihat enggak? Lisannya masih ada enggak dia? Tapi dia bisa ngomong enggak? Kemudian telinganya masih ada, tapi dia enggak bisa mendengar. Mulutnya masih ada, tapi dia enggak bisa makan minum. Kakinya masih ada, tapi dia enggak bisa berjalan. Coba kalau dia bisa berjalan, jangan pada kabur, hidup lagi katanya. Nah, kita akan seperti itu, para jamaah yang dimuliakan. Makanya manfaatkan umur ini, titipan dari Allah. Rasulullah bersabda, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Khudh, ambillah, manfaatkanlah, gunakanlah kesehatanmu yang Allah berikan kepadamu untuk kebaikan, untuk beramal soleh, untuk beribadah, untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, untuk berlomba-lomba mengerjakan sesuatu yang bernilai ibadah, yang berpahala sebelum datang sakit. Makanya kata Nabi, badiru bil a'malis salihati qabla an tasqulu wabadiru bisalati qablal maut wabadiru bisalati qabla an tamutu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu ta'ala wa aksirus shadaqah bisirri wal alaniyah. Rasulullah bersabda, bersegeralah kalian, bergegaslah kalian, buru-burulah kalian melakukan berbagai macam amal kebaikan, melakukan berbagai macam amal soleh, melakukan berbagai macam amal ibadah, berbagai macam amalan-amalan yang bermanfaat untukmu, mumpung kamu dikasih sehat. Qabla an tasqulu, sebelum akhirnya kamu pasti akan disibukkan dengan berbagai macam penyakit yang Allah berikan kepada kamu. Kita hidup di alam dunia nggak akan selamanya sehat. Seiring berjalannya waktu, usia semakin bertambah, semakin sepuh, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dahulu kepada kita mulai dikurangi, mata mulai rabun,
telinga mulai budek, rambut mulai ubanan, ngomong mulai belelol, jalan mulai pelan, tangan mulai lemah, semuanya akan dikurangi, diambil satu persatu. Akhirnya datanglah berbagai macam penyakit. Di saat sakit baru sadar kita ingin sholat, tapi nggak bisa. Di saat sakit parah baru sadar kita ingin ngaji, hadir di majelis ilmu, tapi nggak bisa. Boro-boro ngaji, merasakan sakit aja udah kewalahan. Di saat itu kita menyesal, ingin ngaji, ingin sholat, ingin ibadah, ingin berbuat baik, tapi nggak bisa, terlambat. Maka manfaatkan, kata Nabi, khudh min sehatika lima rodika. Manfaatkan kesehatan yang Allah berikan kepada kamu, karena Allah tidak akan selamanya memberikan kesehatan kepadamu. Pasti satu saat kamu akan sakit. Maka manfaatkan kesehatan sebelum datang sakit. Kali di antara para bapak yang hadir malam ini akan sehat terus sampai mati? Enggak lah, pasti akan sakit. Wahud min hayatika limautika. Khud, ambil, manfaatkan, gunakan umurmu sebelum umur itu diambil oleh Allah. Pasti satu saat umur itu akan diambil oleh Allah. Mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7, bintang-bintang di langit, pelangi-pelangi. Siapapun Anda pasti akan mati. Dan apapun yang telah Anda lakukan, baik atau buruk, itu harus dipertanggungjawabkan ya. Karena kita manusia, oleh Allah dikasih akal, diturunkan agama, diutus para nabi. Kita bukan binatang. Kalau binatang mati ya udah selesai, nggak ada urusan di akhirat. Tapi kita bukan binatang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, umur. Makanya kita minta umur yang bagus. Kalau berdoa kita minta umur yang panjang apa umur yang barokah yang bagus? Apa dua-duanya? Panjang barokah, barokah panjang itu. Tapi kebanyakan kalau kita berdoa, Allahumma tawwil umurona, ya Allah panjangkanlah umurku. Minta panjang umur. Buat apa umur panjang kalau nggak barokah? Buat apa umur panjang kalau dihabiskan hanya untuk menumpuk-numpuk dosa? Nggak ada artinya, nggak ada nilainya, nggak ada maknanya. Buat apa dikasih umur panjang? Hanya untuk dilakukan berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Seperti Fir'aun, Pharaoh Ramses, oleh Allah dikasih umur 600 tahun. Bahkan Fir'aun oleh Allah nggak pernah dikasih sakit, jangan parah, pilek tidak pernah. Akhirnya dia sombong, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Celaka Fir'aun, di neraka tempat kembali selamanya dibakar, menjadi bahan bakar di neraka. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Jadi kita kalau berdoa jangan minta umur panjang, karena umur sudah tentukan ketika kita berusia 120 hari dalam rahim kandungan ibu kita. Ketika kita berusia 4 bulan dalam kandungan ibu kita, Allah mengutus seorang malaikat untuk menentukan untuk meniupkan ruhnya ke sang jabang bayi yang ada dalam rahim ibunya. Dan dalam waktu yang berbarengan di saat pula malaikat diperintahkan untuk menetapkan 4 ketetapan an umrihi, kemudian bikat di arbaati, bikat birkihi, bikat di ajalihi wa amalihi wa syakyun aw sa'idun. Ditetapkan perkara saat itu. Pertama adalah ditetapkan rezekinya, kedua ajalnya, ketiga amalnya, keempat bahagia dan celakanya. Umur sudah ditentukan. Jadi setiap manusia itu masing-masing sudah ada ketentuan umurnya yang berbeda-beda. Ada yang umurnya cuma 1 hari, bahkan ada yang umurnya cuma 1 detik, begitu berojol lahir langsung mati. Bahkan ada yang mati dalam kandungan.
umurnya cuma 102, cuma berapa detik itu dalam kandungan. Ada yang umurnya panjang sampai 100 tahun. Nah, jadi yang terpenting kita bukan minta panjang umur. Yang terpenting adalah kita minta umur yang barokah. Kalau umurnya barokah, kalau umur kita oleh Allah dibarokahkan, walaupun pendek, itu akan menghasilkan amal soleh yang banyak, akan menguntungkan kita. Contoh Imam Syafi'i, ulama besar, Imamul Madhab, umurnya nggak panjang, cuma 54 tahun, tapi luar biasa manfaat umurnya yang 54 tahun itu. Ilmunya sampai sekarang dipakai oleh umat Islam di dunia. Luar biasa itu Imam Syafi'i. Daripada Fir'aun 600 tahun, kebaikannya sedikit pun tidak ada, yang ada hanya kejoliman dan kejoliman, bahkan menyatakan diri sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Fir'aun ini lebih biadab daripada iblis. Sebiadab-biadabnya iblis, gak pernah ada iblis ngaku Tuhan. Ini Fir'aun seorang manusia ngaku Tuhan, kan goblok. Sekarang banyak tuh para pemimpin akhlaknya akhlak Fir'aun, berbuat semena-mena, melakukan kejoliman semau dewek, mentah-mentah berpuasa, aji mumpung saja dia. Na'udzubillah min. Nanti akan pemimpin yang seperti ini nanti di neraka disatukan dengan Fir'aun loh, jadi temannya Fir'aun loh. Aminin dong. Amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang enak, tapi nanti lo nggak akan pernah merasakan enak di neraka lo. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berdoa, Allah, Allahumma inni as'aluka, Allahumma barik lana fi umurina. Ya Allah, barokahkanlah umur kami. Nggak apa-apa panjang juga gitu. Yang penting barokah, daripada umurnya panjang nggak barokah, yang mendingan panjang barokah. Itu ya. Karena kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa su'a amaluhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, sebaik-baik manusia, artinya manusia yang paling terbaik, woman is the best in the world, itu manusia yang terbaik di alam dunia adalah manusia yang oleh Allah dikaruniai umur panjang dan amalnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, perilakunya bagus, hatinya bagus, amalannya bagus. Itulah manusia terbaik. Contohnya siapa? Contohnya para nabi, di antaranya Nabi Nuh. Nabi Nuh menurut riwayat umurnya 1000 tahun. Menurut riwayat lain umurnya 950 tahun. Itu umurnya yang panjang dihabiskan hanya untuk dakwah, untuk mengajak umat manusia supaya beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Yuk kita habiskan umur kita untuk berdakwah, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, untuk mengajak kepada orang lain untuk berbuat baik dan mencegah orang lain dari melakukan kemunkaran, kemaksiatan. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung kata Allah. Dan seburuk-buruk manusia, kata Nabi, adalah manusia yang oleh Allah dikasih umur panjang dan jelek amal perbuatannya, buruk amalnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita minta umur yang barokah. Allahumma barik lana fi umurina. Ya Allah, barokahkanlah umur kami. Wa barik lana fi sihhati badanina. Ya Allah, barokahkanlah kesehatan badan kami. Buat apa sehat kalau nggak kalau dikasih sehat nggak berkah, nanti dia kesehatannya nggak dipakai ibadah, dipakai dosa melulu aja, dipakai berbuat dosa melulu, numpuk-numpuk dosa, nggak dipakai ibadah. Jadi ada sehat, ada afiah, beda itu. Kalau sehat itu kesehatannya nggak dipakai ibadah, nggak dipakai berbuat baik, nggak dipakai beramal soleh, nggak dipakai untuk melakukan yang bermanfaat. Tapi kalau afiah, kesehatannya digunakan untuk berbuat baik.
Makanya kita minta sehat walafiat dua-duanya. Gitu. Jangan minta sehat doang. Yang penting mah sehat dan banyak uang. Buat apa sehat kalau nggak digunakan untuk ibadah? Buat apa banyak uang kalau nggak digunakan di jalan Allah? Yang penting mah sehat dan banyak uang, nggak apa-apa nggak ibadah juga. Tolol lu, belum lu binatang kami. Itu udah kami pada sehat, orang gila pada sehat. Saya belum pernah mendengar orang gila dirawat rumah sakit. Pada sehat orang gila itu. Itu para pejabat yang korupsi pada sehat. Buat apa seperti itu? Jadi kita bukan minta sehat saja, tapi minta iya. Kesehatannya digunakan untuk beribadah. Makanya kita minta Allahumma barik lana fi umrina, ya Allah, barokahkanlah umur kami. Wa barik lana fi sihhati badanina, ya Allah, barokahkanlah kesehatan badan kami. Wa barik lana fi arzaqina, ya Allah, barokahkanlah rezeki kami. Wa barik lana fi ulumina, ya Allah, barokahkanlah ilmu kami. Ilmu yang Kau titipkan kepada kami, barokahkanlah. Wa barik lana amwalina, ya Allah, barokahkanlah harta benda kami. Harta benda kalau berkah itu bisa membawa kita ke surga. Tapi harta benda kalau nggak berkah bisa menyeret kita ke neraka. Berapa banyak orang masuk neraka gara-gara harta, dan berapa banyak orang masuk surga gara-gara harta. Jadi tergantung pada jamaah monggo. Kemudian wa barik lana fi kasbina, ya Allah, barokahkanlah usaha kami. Wa barik lana fi auladina, ya Allah, barokahkanlah anak-anak kami. Wa barik lana fi ta'limina, ya Allah, barokahkanlah taklim kami. Wa barik lana fi da'watina, ya Allah, barokahkanlah dakwah kami. Wa barik lana fi a'malina al-khairiyah, ya Allah, barokahkanlah kebaikan-kebaikan yang kami lakukan. Wa barik lana fi kulli ma a'taitana, ya Allah, barokahkanlah apapun yang Engkau karuniakan kepada kami, apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami, apapun yang Engkau berikan kepada kami, barokahkanlah. Begitu. Jadi jangan minta panjang umur doang. Ini berdoa Allahumma tawwil umri wa dzakari. Allahumma ya Allah, tawil panjangkanlah umurku wa dzakari, dan kemaluanku. Nah, dibilang nih, buat apa panjang? Baik. Nah, itu yang pertama, yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kiamat kepada kita adalah an umrihi bi ma'abna, tentang umurnya. Untuk apa umurnya dihabiskan? Apa untuk beribadah atau untuk berbuat maksiat? Semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Yang kedua, an sababihi bi ma'abla, tentang masa mudanya, tentang masa remajanya. Masa muda, masa remaja, apabila kita manfaatkan, kita gunakan untuk tekun beribadah kepada Allah secara istiqomah, secara kontinu, secara istimrar, secara bersambungan sampai akhir hayat, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, maka pemuda yang seperti ini, yang mengawali keremajaannya, yang mengawali kepemudaannya dengan tekun istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat, pemuda yang seperti ini akan menjadi ahli surga. Maka yuk kita didik anak-anak kita. Walaupun mereka sekarang masih kecil, tapi mereka pasti akan menginjak masa remaja, masa pemuda. Kita bekali dari sekarang ilmu agama, kita tanamkan tauhid, keimanan, nilai-nilai keimanan mereka, agar manakala mereka menginjak masa remaja menjadi remaja yang baik, yang berakhlak, yang tekun beribadah. Karena anak itu bagaimana dia orang tuanya. Kalau orang tuanya bersikap masa bodoh, nggak peduli dengan pendidikan anaknya, ya jangan menyesal kalau nanti anaknya nakal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya anaknya jadi pecandu narkoba. Jangan salahkan anak. Tanyakan pada diri sendiri, introspeksi, selama ini engkau mendidik anakmu tidak? Sejauh mana pendidikan agama yang kau berikan kepada anakmu? Tanyakan, jangan bisa nyalahin anak doang. Karena pepatah mengatakan bapaknya kalau anaknya kampret. Apa tuh? Bapaknya kalau anaknya kampret. Kalau bapaknya tukang nyolong, ya anaknya tukang nyopet. Itu.
Kan pepatah mengatakan buah jatuh nggak akan jauh dari pohon. Nggak mungkin pohonnya di sini, buahnya jatuh di Amerika, nggak mungkin jadi dekat situ lah. Gitu. Makanya yuk kita didik anak-anak kita. Kita bentengi istri dan anak-anak kita, keluarga kita dari api neraka dengan apa? Dengan pendidikan agama, dengan beriman, dengan bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giradun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, yaitu istri dan anak-anakmu dari api neraka. Jadi kita diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini, surah At-Tahrim ayat 6, agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita, yaitu istri dan anak-anak kita dari api neraka. Dengan apa? Dengan pendidikan agama. Karena bagaimana mungkin orang akan bisa bertakwa kalau orang itu nggak paham agama? Orang yang paham agama aja belum tentu menjadi orang bertakwa, apalagi sama sekali nggak paham agama. Bagaimana mungkin kita bisa paham agama kalau kita tidak mau belajar agama, tidak pernah mau hadir di majelis ilmu? Ya enggak lah. Itu yang kedua. Salah satu dari 7 golongan yang kelak di hari kiamat fi dzillillah yaumala la dzilla illa dzilluh adalah wasabun nasabi ibadati azza wa jalla. Salah satu dari 7 golongan yang kelak di hari kiamat mereka akan berada dalam naungan rahmatnya Allah, di mana pada hari kiamat sama sekali tidak ada naungan kecuali naungan rahmat Allah. Adalah sabun nasa'a bi ibadatil azza wa jalla. Seorang remaja, seorang pemuda yang mengawali keremajaannya dengan tekun beribadah kepada Allah azza wa jalla. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Subhanul yaum rijalul qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Kita tidak akan selamanya hidup sebagai seorang pemuda. Pasti usia kita akan bertambah. Akhirnya kita berkeluarga, akhirnya kita punya istri, punya anak, punya cucu. Maka akhirnya kita menginjak masa tua. Minimal kita harus menjadi pemimpin dalam rumah tangga, memimpin istri-istri kita, memimpin anak-anak kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, perkara yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dan oleh Allah akan diminta pertanggungjawabannya, akan dipertanyakan kepada kita. Yang ketiga adalah an mali min aina tasabah wa bima anfaqah. Kata Nabi yang ketiga adalah harta bendanya. Min aina tasabah, dari mana harta bendanya didapatkan? Wa bima anfaqah, dan di mana dan untuk apa harta bendanya digunakan? Harta bendanya dibelanjakan di mana?